Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bahasan yang sebelumnya, review buku sejarah teks Al-Quran dan buku rekonstruksi Al-Quran dari rekaman dan penyusunan Al-Quran masa Nabi hingga Khalifah Umar. Al-Quran diwahyukan secara lisan, namun Al-Quran sendiri konsisten sebagai kitab tertulis. Ini memberi petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada perkembangan Al-Quran selama periode Mekah, di dalam buku sejarah teks Al-Quran diceritakan kisah masuknya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar masuk Islam setelah dia membaca apa yang tertulis di sebuah kulit, tak lain dan tiada bukan itu adalah Al-Quran yang menyentuh hatinya, yang meluluhkan hatinya. Menurut Ibnu Abbas, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah terekam dalam bentuk tulisan. Sejak dari sana, maka berkembang tulisan-tulisan lainnya yang dari kulit, pelepah kurma, batu-batuan, dan media lainnya yang memungkinkan untuk bisa menulis teks Al-Quran. Di periode Madinah, perkembangan teks Al-Quran sudah pesat. Bahkan ada puluhan penulis resmi yang langsung ditunjuk oleh Rasulullah SAW dengan cara didiktekan oleh Rasulullah. Ketika wahyu datang, beliau memanggil Zaid khususnya sebagai sekretaris khusus dari Rasulullah, Zaid bin Sabit. Kemudian dia membawa tinta dan alat tulis dan selanjutnya mendiktekannya. Rasul mendiktekannya. Setelah ditulis, kemudian Zaid membacanya kembali di hadapan Rasulullah untuk mencegah dari kekeliruan. Kemudian di dalam susunan ayat ke dalam surah diakui secara umum bahwa susunan ayat dan surah dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Susunannya tidak secara umum, tidak secara urutan saat wahyu diturunkan dan subjek bahasan. Rahasianya hanya Allah yang Maha Tahu, karena dialah sebagai pemilik kitab, pemilik segala sesuatu. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada para penulis tentang letak ayat pada setiap surah. Utsman menjelaskan, baik wahyu itu mencakup ayat panjang maupun satu ayat terpisah. Nabi Muhammad selalu memanggil penulisnya dan berkata, letakkan ayat-ayat tersebut ke dalam surah seperti apa yang beliau sebut. Zaid bin Sabit menegaskan kembali, kami akan kumpulkan Al-Quran di depan Nabi Muhammad. Dan menurut Utsman bin Abi Al-As, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad memberi perintah akan penempatan ayat tersebut. Setelah Nabi wafat, terjadilah pengumpulan Al-Quran pada zaman sahabat. Di sini konteksnya yaitu dengan kata mengumpulkan, bukan menulis. Pengumpulan, bukan penulisan. Kalau mengumpulkan berarti menggabungkan sesuatu yang langka dan khas tersendiri. Kita akan berbicara kompilasi Al-Quran semasa kekuasaan Abu Bakar dan Umar. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang tentunya penugasan dalam mengompilasikan Al-Quran masih tetap dibebankan kepada Zaid bin Sabit. Berawal dari perang Yamamah yang memakan banyak korban penghafal Al-Quran yang syahid di medan perang, kemudian Umar bin Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar sebagai khalifah pada waktu itu untuk membukukan Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar kurang setuju dengan hal itu karena belum dilakukan semasa Nabi Muhammad masih hidup. Tetapi kemudian setelah Sayyidina Umar meyakinkan, Abu Bakar pun setuju. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, kekuasaan khalifah diteruskan oleh Sayyidina Umar. Dan kali ini Sayyidina Umar memperkenalkan kitab suci Al-Quran ke Jazirah Arab, bahkan sampai ke luar Arab. Sementara itu, di dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran dijelaskan perkembangan menulis di Arabia yang kemudian turun wahyu Al-Quran yang memang mengarah ke sana, mengarah untuk dituliskan. Pada bahasan selanjutnya yaitu mengenai pemeliharaan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad
ini yang disebutkan di dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran, yang isinya tidak jauh dari apa yang saya katakan sebelumnya di dalam buku sejarah teks Al-Quran. Hanya saja dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran pada subtema ini lebih menceritakan peran Sayyidina Ali dalam pengumpulan Al-Quran. Tidak terlepas juga sebelumnya upaya dari Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Belum mengenai perkembangan pada zaman Utsman akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Hanya saja lebih banyak peranan Sayyidina Ali karena menukil sumber dari Syiah. Pada zaman sahabat tersebut merumuskan beberapa mushaf yang terbagi menjadi kedua, yaitu mushaf primer dan sekunder. Mushaf primer yang jumlahnya 15 diantaranya yaitu Mushaf Salim ibnu Ma'qil, Mushaf Umar bin Khattab, Mushaf Ubay bin Ka'ab, Mushaf ibnu Mas'ud, Mushaf Ali bin Abi Thalib, dan mushaf yang lainnya. Kemudian mushaf sekunder yang jumlahnya 13. Di antaranya yaitu Mushaf Al-Qar Ibnu Qais, Mushaf Ja'far Shadiq, dan mushaf yang lainnya. Mushaf primer menunjukkan upaya yang sadar di kalangan sahabat Nabi untuk mengumpulkan Al-Quran pada masa Nabi dan sepeninggalnya sebelum eksisnya mushaf Utsmani. Sementara mushaf sekunder lebih memperlihatkan pengaruh mushaf primer dan merupakan cerminan dari tradisi bacaan Al-Quran di kota-kota metropolitan Islam. Oke, sampai di sini saja pada bahasan kedua kali ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.